Halo adik-adikku semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini cuy? Kembali lagi sama gua, Admin Wom 2, yang akan melanjutkan ceritanya Lord Hajime si Albino Overpower yang sangat kalian sukai. Tapi bentar dulu deh, gua suka heran nih ya. Sejak dimulainya Arifureta season ketiga ini nih ya, gak sedikit yang belum tahu kalau Arifureta tuh udah masuk ke season ketiganya loh. Nah, maka dari itu guys, dikencengin dong rasio share kalian biar teman-teman kalian yang lain juga ikutan nonton sama kayak kalian. Dan buat kalian yang belum like di episode ketiga lalu, silakan di like dulu karena gua lihat-lihat like-nya baru 1600-an aja tuh. Tembusin 2000 like juga di video ini kalau kalian ngaku suka dan ngikutin anime ini dari season pertamanya. Jangan lupa juga di subrek dan diaktifin lonceng notifikasi di bawah. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja Arifureta season ketiga episode keempat. Di tengah pesta yang sedang berlangsung, suku Haulia memulai rencana mereka tanpa ada satupun saksi mata. Setelah selesai, Pakem yang mewakili tim Alpha nampak melaporkannya ke Hajime lewat seekor laba-laba mekanik di sana. Mereka juga meminta izin untuk lanjut ke rencana berikutnya. Di saat yang bersamaan, tim Bravo dan Charlie juga telah menyelesaikan tugas mereka di bagian barak prajurit dan pengamanan dua putri serta cucu kekaisaran. Berbeda dengan Sea dan Tio yang bebas menikmati hidangan yang tersajikan, Kaori dan Yue sepertinya menjadi incaran para tamu pria di sana yang ingin berkenalan dengan mereka. Gak lama kemudian, Putri Lily dan Pangeran Tai Kambing muncul di hadapan para tamu. Jelas fokus para tamu tertuju ke gaun hitam pekatnya si Lily, juga Pangeran Tai Ayam yang bertingkah cukup aneh. Setelah pesta dansa dimulai, nampaknya Kaori yang menyadari ada yang berubah dari sosok Lily saat ini. Di saat Hajime yang gak sengaja mengatakan itu pasti karena kejadian tadi, sontak hal itu membuat Shizuku menuduh Hajime yang pasti telah melakukan sesuatu ke Lily. Jelas Hajime langsung menyanggahnya dan mengatakan yang sebenarnya. Seperti yang pernah gua bilang sebelumnya, Hajime itu cuma gak pengen kepeduliannya terhadap sekitar diketahui orang lain, bahkan dari rekannya sendiri. Demi terlepas dari penjelasan yang merepotkan, Hajime langsung ngajakin Yue buat berdansa dengannya. Merasa iri dengan Yue, seketika itu pula Sea dan yang lainnya pun berdebat siapakah yang selanjutnya akan berdansa dengan Hajime. Di tengah Hajime dan Yue yang menjadi pusat perhatian para tamu di sana, Putri Lily menghampiri Hajime untuk mengajaknya berdansa dengannya. Dengan ketidakpeduliannya terhadap pandangan si Pangeran Tai Bebek, Lily hanya mengatakan dia habis memberi salam ke beberapa tamu penting di sana. Meski awalnya Hajime mau menolaknya, namun Yue melarangnya untuk tidak mempermalukan seorang gadis yang telah mengulurkan tangannya di depan umum seperti itu. Hajime pun paham dan menerima ajakan Putri Lily dengan senang hati. Putri Lily ternyata tidak hanya ingin berdansa dengan Hajime, tapi juga berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Lily yang sangat senang pun jadi memahami perasaan Kaori yang juga pernah diselamatkan Hajime sebelumnya. Di saat mereka yang tengah membahas soal perubahan sikap Lily dan dia yang mutusin buat ganti warna gaun, Hajime sempat menggodanya yang seharusnya tetap memakai gaun merah mudanya tadi. Melihat Putri Lily yang semakin dekat dengannya, Hajime mengingatkannya tentang Pangeran Tai Babi yang sejak tadi terlihat sangat marah padanya. Putri Lily pun gak peduli, toh malam ini akan berakhir dan besok dia akan menjadi waifu dari orang tersebut. Hanya untuk malam ini saja ia ingin keegoisan saatnya itu dituruti, sebelum nantinya dia akan dilecehkan dan disiksa oleh si Pangeran Tai Dino. Hajime yang mendengar hal itu pun terkejut karena ucapan Lily barusan seolah-olah sudah pasti dia akan diperlakukan begitu.
もし助けてと言ったらどうしますか? Menyadari sedikit perasaan gelisahnya si Putri Lily, Hajime sedikit membuat bocoran tentang rencana mereka pada malam hari ini. Yang dimana ia mengatakan bahwa mungkin aja malam ini adalah akhir bagi kekaisaran. Dan masa depan si Pangeran Babius itu mungkin aja akan berakhir mengenaskan. 甘えるならもう少し分かりやすくしろ。俺は察しが悪いからな。うっかり何かしちまうかもしれない。姫さんが不幸だと悲しむ奴らがいるからな。Ntar dulu nih, pause bentar Bang Hajime. Ini 3 badut dari tadi gak kelar-kelar perasaan. Mana kompak amat, batu gunting kertas, batu gunting kertas. Terus si Mbak Shizuku kayaknya juga mau banget ya sebenarnya ya. Sama aku aja Mbak. Hajime juga meyakinkan bahwa Putri Lily tidak akan mengalami kejadian terburuk sama sekali selagi dia berteman dengan para waifunya. ご主人様がついに寝取り属性まで。危なおまれも良いの。 Gak lama setelahnya semua tim telah bersiaga di setiap titik yang telah ditentukan. Mendengar hal itu, Seiya yang telah meneguhkan diri nampak disemangati oleh Hajime. Ia mengingatkan bahwa dirinya saat ini adalah putri pemimpin suku Haulia. Seperginya Seiya, Kaisar Gahar terlihat memberikan kata-kata sambutan untuk memulai acara utama, yakni pesta penyambutan Putri Lily dan pertunangannya dengan putranya. Sebelum operasi dimulai, Pake menyempatkan diri untuk memberikan kata-kata penyemangat untuk semua rekannya bahwa pada malam hari ini sebuah sejarah akan terlahir dan penindasan terhadap demi-human selama berabad-abad lamanya juga akan terhapuskan. Ia juga mengingatkan untuk tidak boleh ada keraguan ataupun belas kasih sama sekali. Pakem juga menyempatkan diri untuk berterima kasih ke Hajime yang telah membuka kesempatan ini untuk mereka semua. Hajime merasa gak masalah dan meminta mereka untuk berpesta semaunya. Pesta bantai pun akhirnya dimulai. Satu persatu prajurit ditebas tepat di kepalanya, dan meskipun mereka memakai pencahayaan sekalipun, situasi masih belum berubah dan kini Kaisar Gahard menjadi incaran utama bagi suku Haulia. Mau sekuat apapun Kaisar Gahard, sudah pasti ia akan kewalahan jika harus melawan gempuran asasin seperti mereka. Dengan sebagian unit kekaisaran yang telah mokat, hal itu sepertinya belum disadari oleh unit Komandan Grid yang baru OTW ke ruang pesta. Di tengah mereka yang sedang terburu-buru, tiba-tiba aja Seiya muncul untuk menghadang mereka semua. Seiya sendiri merasa sangat bersyukur karena yang harus ia hadapi saat ini adalah Komandan Brengkes yang dulu pernah membantai sukunya. Setelah memberitahukan situasi yang terjadi di dalam ruang pesta, Seiya memperingati jika mereka ingin pergi ke sana, maka mereka harus mengalahkannya dulu. Di saat salah satu prajurit yang meremehkan Seiya yang dikira cuma demi-human biasa, namun sudah pasti itu semua adalah keputusan terbodoh untuk saat ini. 私を倒すしかない。そう言いました。あなたとあなたの部隊が相手なら改めて名乗っておきます。かつてあなたとその部下に襲われた化け物です。 Mendengar perkenalan itu, si Komandan Codet yang masih belum sadar perbedaan kekuatan di antara mereka malah mengatai Seiya yang gak sadar diri dengan rasa lemahnya itu. Setelah menyuruh anak buahnya untuk segera mengepung dan menghabisinya, sayangnya keputusan itu gak akan jauh beda dari prajurit yang pertama tadi. Selepas menumbangkan semua anak buahnya, kini hanya tinggal si komandan seorang yang tersisa. Menolak menerima fakta yang ada, si komandan temolol ini langsung menerjang si Seiya tanpa berpikir menggunakan otaknya. Alhasil tanpa mengeluarkan banyak keringat, Seiya mampu membalaskan dendam dari rekan-rekannya yang telah dibantai sebelumnya. Minna, 少しは報いることができましたか? Sementara itu, Napaka Pakem yang kewalahan menghadapi betapa kerasnya sosok Kaisar Gahard di hadapannya. Mengira sudah menang, namun Kaisar Gahard justru sempoyongan karena ternyata setiap serangan Pakem tadi mengandung racun pelumpuh. Jelas kesempatan itu nggak disia-siakan oleh regu penembak yang langsung menghujaninya dengan beberapa anak panah. Setelah tumbang tapi tetap sadar,
Pakem terlihat menghampirinya untuk menyiramkan penawar racun padanya. Apa yang dilakukannya barusan sudah pasti dengan maksud dan tujuan tertentu. いいからちょっと落ち着け姫さん。今クライマックスなんだから。 Mengetahui suku Haulia yang ingin membuat kesepakatan, Kaisar Gahard yang masih bisa angkuh pun diberi poin minus oleh Pakem. Alhasil para prajurit harus terkena imbasnya atas sikap angkuh kaisarnya sendiri. Pakem lalu memasangkan sebuah kalung khusus yang disebut sebagai kalung sumpah. Sebuah artefak yang memaksanya untuk menepati sumpahnya dengan taruhan nyawanya sendiri. Siapapun yang terikat darah dengannya akan menanggung sumpah itu seumur hidupnya. Pakem pun menekankan mereka hanya memiliki 4 ketentuan yang harus dituruti. Yang pertama adalah pembebasan para demi-human dari perbudakan. Yang kedua, jaminan untuk tidak mengganggu lautan pohon lagi. Yang ketiga, larangan perbudakan atau penganiayaan terhadap demi-human. Dan yang terakhir, menerapkan ketiga hal tadi ke dalam hukum kekaisaran dan harus ditegakkan. Dongoknya di sini keangkuhan Kaisar Gahard justru menolak saat Pakem menyuruhnya untuk bersumpah. Poin minus yang sangat-sangat besar darinya itu akan menyebabkan suku Haulia menunjukkan kemurkaan mereka yang bukan hanya gurauan semata. 今のは何大したことではない。奴隷の監視用兵舎を爆破しただけだ。少なくとも数百人単位の兵士が死んだ。お前が殺したのだ、ガールド。お前の決断が兵士の命を奪った。安心しろ、軍の施設だ。死んだのは兵士だけ。貴様が制約しないというのなら仕方あるまい。帝都を吹き飛ばし。 Ketika ledakan keempat akan dilakukan, seketika itu pula Kaisar Gahard langsung memintanya untuk berhenti. Dan karena sudah tidak punya pilihan lain, mau nggak mau Kaisar Gahard pun terpaksa bersumpah dan memintanya untuk menghentikan pengeboman mereka. すまん。今回ばかりはしてやられた。帝国は強さこそが至上。こいつら都人族はそれを城を落とすことで示した。 ヘルシャー帝国を代表してここに誓う。 Sekembalinya Seiya, Hajime langsung memujinya yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Gak lama kemudian Pakem menghubungi untuk berterima kasih karena berkatnya lah mereka akhirnya bisa mendapatkan keadilan. Hajime meluruskan bahwa dirinya melakukan semua ini demi Seiya. Lagi pula ia merasa pesta sebenarnya baru akan dimulai. Pakem pun paham toh suku Haulia yang baru ada untuk persiapan perang kapanpun dan dimanapun. Hajime yang melihat seberapa besar keteguhan hati suku Haulia pun memberikan sebuah pujian untuk mereka semua. 見事だったぞ。 Dan berakhirlah alur cerita anime Arifureta season ketiga episode keempat. Kayaknya gua tahu apa yang mau kalian sampaikan di kolom komentar. Gak seru bang, Hajime gak ada aksi di episode kali ini. Padahal kan aku nunggu Kang Hajime piu-piu semua tamu di sana. Atau komentar sejenisnya. Jujur, gua sendiri merasa sedikit kecewa. Apalagi adegan action yang gua harapin ternyata nggak sesuai ekspektasi. Maksud gua dari segi animasi dan BGM atau setidaknya sound efeknya. Pas saya ngelawan komandan Sape tadi namanya gua lupa, ya itulah komandan Ujang lah. Entah kenapa pergerakannya itu kaku bet kaku. Walau nggak PNG kayak anime sebelah ya, tapi dalam hati gua berharap bisa lebih baik dari yang tadi. Selain itu BGM yang dipakai di scene tersebut juga kurang cocok banget asli. Kalau boleh digambarin sama aja kayak lu ngehadirin upacara minum teh formal tapi lagunya pakai sound horeg. Nggak cocok sama sekali kan. Atau ngelihat anime lagi battle nih ya, tapi lagunya itu pakai lagu dangdut. Ya, mungkin itu aja sih kritik dari gua secara sudut pandang pribadi ya. Sekian dari gua, kalau ada salah kata silakan diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode kelima di minggu depan. Bye bye.